مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wala haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita akan membahas tentang kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dari ayat tersebut menerangkan bahwa kita sebagai anak itu tidak diperkenankan untuk mengatakan hus, mengatakan kepada kedua orang tua kita. Perkataan yang seperti itu saja itu sudah dilarang di dalam Al-Quran, apalagi sampai perkataan yang kotor, perkataan yang kasar sampai menjadikan hati orang tua terasa sakit. Maka wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang mulia. Maka kita berkata dengan yang lembut, dengan perkataan yang baik, yang menjadikan orang tua kita merasa hatinya tidak tersakiti, bahkan hatinya menjadi senang dan bahagia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwasanya dari Abdullah bin Amr di dalam sebuah hadis, di situ diterangkan ketika ada seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa yang paling besar. Bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama adalah menyekutukan Allah, musyrik. Ini adalah dosa yang paling besar, adalah musyrik. Kemudian orang Badui tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lantas dosa apa lagi? Urutan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan orang Badui bertanya lagi, apa selanjutnya wahai Rasulullah? Maka jawabannya adalah sumpah yang menjerumuskan. Masya Allah, kalau kita melihat dari hadis ini sudah menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk daripada dosa besar, urutan kedua setelah menyekutukan Allah. Oleh karena itu, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kalau ada anak sampai durhaka kepada kedua orang tua, marilah bersama mengingatkan diri saya sendiri untuk kita senantiasa berbuat baik kepada ayah, kepada ibu, kepada orang tua kita. Kemudian pernah ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku harus berbuat baik kepada siapa? Yang nomor satu siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian yang selanjutnya siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Yang ketiga siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Baru yang keempat adalah ayahmu. Masya Allah, luar biasa, seorang ibu yang harus dihormati, yang harus dimuliakan, yang harus kita berbuat baik. Urutan ke satu, kedua, yang ketiga sampai terus menerus ibu.
Oleh karena itu, seorang ibu yang susah payah ketika dulu mengandung kita, kemudian bersusah payah ketika melahirkan, kemudian bersusah payah lagi ketika mengurus, bersusah payah lagi sampai kita sudah dewasa pun, seorang ibu akan senantiasa selalu ingin memberikan sesuatu yang menguntungkan kepada anaknya. Masya Allah. Makanya ketika kita menggendong seorang ibu sampai 1000 gendongan, itu belum bisa untuk menebus atau membayar 1 tetes darah ibu yang telah melahirkan kita. Masya Allah. Oleh karena itu, marilah bersama-sama mengingatkan, khususnya kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Nah, khususnya adalah ibu. Ketika seorang ibu dulu waktu kita masih kecil mengurus, merawat kita, seorang ibu sedang merasakan kelaparan, dia tidak memikirkan lapar dirinya, yang dipikirkan adalah anaknya. Anaknya jangan sampai lapar. Ketika seorang ibu kedinginan, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan anaknya jangan sampai kedinginan. Ketika seorang ibu belum mandi, masih kotor tubuhnya, yang penting anaknya mandi terlebih dahulu, urusan saya nanti. Itulah perjuangan seorang ibu. Rela lapar, rela dirinya capek, rela dirinya dan banyak yang direlakan. Perjuangan seorang ibu yang membesarkan, belum ketika nanti mendidik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bahwa berbuat baik atau berbakti kepada orang tua adalah merupakan kewajiban seorang muslim, dan durhaka kepada kedua orang tua adalah termasuk daripada dosa besar. Oleh karena itu, marilah kita menjadi insan yang mulia dengan cara salah satunya adalah menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, dan orang yang berbakti kepada kedua orang tua hidupnya akan sukses dunia akhirat. Baik, sedikit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.